wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 6 SDN Rangka 6. Kita ketemu lagi pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Hari Kamis 4 Februari 2021. Mata pelajaran matematika. Oke anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar statistika. Nanti ada 3 materi, yaitu ada modus, ada median, dan ada min. Untuk hari ini akan kita bahas tentang materi modus. Begitu ya anak-anak ya, langsung saja ke materi modus. Modus bisa dikatakan adalah data yang sering muncul, anak-anak ya. Jadi pengertian modus adalah data yang sering muncul atau dapat dinyatakan data dengan frekuensi yang tertinggi atau terbanyak. Begitu ya pengertian modus anak-anak. Langsung kita akan membahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan modus. Contoh yang pertama, tentukan modus dari data rapot berikut ini. Oke anak-anak, diketahui ada data rapot Rika setiap mata pelajaran. Di sini tertulis mata pelajaran matematika mendapat nilai 8, bahasa Indonesia mendapat nilai 7, IPA mendapat nilai 8, demikian seterusnya 10 mata pelajaran. Yang terakhir adalah bahasa daerah mendapat nilai 8. Di sini ada sebuah data rapot diperintahkan di dalam soal untuk menentukan modusnya. Oke, jika ada soal sejenis ini ditentukan modus, langkah pertama kita data dulu yang mendapat nilai 7 ada berapa, mendapat nilai 8 ada berapa, demikian juga nilai 9 ada berapa. Begitu ya. Jadi kita data dulu nilai-nilai yang ada di dalam rapot. Kita mulai dari yang bernilai 7. Yang bernilai 7 ada berapa? Kita hitung aja 1, 2, 3. Yang mempunyai nilai 7 ada 3. Kemudian yang mempunyai nilai 8 kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5. Yang mempunyai nilai 8 ada 4 bidang studi. Dan yang terakhir adalah nilai 9. Ada berapa nilai 9? Terlihat di sini, kita hitung 1, 2. Jadi anak-anak, di dalam rapot ini yang mempunyai nilai 7 ada 3, maksudnya ada 3 bidang studi. Yang mempunyai nilai 8 ada 5 bidang studi, dan yang mempunyai nilai 9 ada 2 bidang studi. Maka modus adalah data yang terbanyak, data yang sering muncul dengan frekuensi yang tertinggi. Di antara 7 yang mendapat nilai 7 ada 3, yang mendapat nilai 8 ada 5, dan yang mendapat nilai 9 ada 2. Berarti yang terbanyak adalah yang mendapat nilai 8. Sehingga modusnya adalah 8. Ya, diulangi lagi, mengapa jawabannya 8? Karena yang paling banyak nilai rapot Rika bernilai 8, yaitu ada 5 yang nilainya 8, sehingga modusnya adalah 8. Demikian anak-anak, sekiranya paham ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2. Pendataan berat badan siswa SD Negeri Surabaya 10, hasilnya adalah sebagai berikut dalam kilogram. Jadi di sini diketahui sebuah soal yang mana soal ini menunjukkan data siswa
tentang berat badan, ya, di SD Negeri Surabaya 10. Oke ya, datanya terlihat ada yang 33, ada yang 39, 36, 36, 35, 34 dan seterusnya. Oke anak-anak ya, ini seri soal yang kedua. Jadi ada data-data yang berhubungan dengan berat badan siswa. Kelihatannya ada banyak data di sini, ya, ada banyak data. Untuk soal ini tetap disuruh menentukan modusnya, anak-anak ya. Jadi contoh soal nomor 2 tetap untuk menghitung modusnya. Jika ada data yang mana lebih dari 10, seperti contoh ini datanya mungkin sekitar 20 lebih ya, 20 lebih. Nah, kalau datanya itu lebih dari 10 saja, alangkah baiknya cara menghitungnya menggunakan tabel. Oke ya. Jadi kalau datanya itu lebih dari 10, itu lebih baik untuk memudahkan menghitung adalah menggunakan tabel. Perhatikan langkah berikut ini anak-anak. Oke ya, perhatikan ya. Oke. Yang pertama kita buat tabelnya dulu anak-anak ya. Tabel tentang berat badan dengan frekuensi. Frekuensi itu bisa dikatakan nanti kita hitung ya. Yang berat badannya 33 itu ada berapa anak. Begitu ya. Nah, setelah kita membuat tabel baru kita masukkan di antara data berat badan siswa ini harus kita teliti mana di antara berat badan ini yang terendah dulu. Oke ya. Terendah dulu, dalam hal ini yang terendah adalah 33, kita tulis ya. Kita tulis yang nomor 1 ini berat badan yang paling rendah yaitu 33, kita tulis. Setelah kita tulis 33, kita data lagi data yang di atasnya. Ternyata di sini setelah 33 ada data yang di atasnya yaitu 34 kilo. Oke, kalau sudah 34 kilo sudah kita tulis, kita cari lagi data yang lebih besar lagi, ya, lebih berat lagi. Setelah 34 ternyata kita teliti ada 35. Ya, kita teliti lagi ada 36. Kita teliti lagi ada 37. Ya, setelah kita teliti lagi 38-nya tidak ada, tidak perlu ditulis. Ya, yang tidak ada data di sini tidak perlu kita tulis. Ternyata 38-nya tidak ada, yang ada adalah 39. Kelihatannya dari data sekian ini berat badan yang 39 adalah yang paling besar, yang paling berat. Jadi terakhir ya data dengan berat badan 39 karena tidak ada lagi yang lebih besar. Setelah kita data berat badannya, baru sekarang kita hitung satu persatu. Oke ya. Yang berat badannya 33 ini ada berapa anak? Kita hitung mulai dari sini. Kita hitung 1 ya. Kita hitung yang 33 ada 2. Kemudian kita urut ada 3, ada 4, ada 5 ya, ada 6 ya. Jadi yang berat badan 33 itu ada 6 anak. Untuk supaya menghitungnya tidak terulang lagi atau memudahkan untuk menghitung, data yang sudah kita hitung kita coret anak-anak ya. Kita coret. Nah, ini kita coret tadi. 33 tadi kan sudah kita hitung, kita coret. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita masukkan ke sini. Yang berat badannya 33 ada 6. Oke. Saya paham ya sampai sini? Kita lanjut. Kita hitung lagi. Yang berat badannya 34. Kita hitung. Yang dicoret tentunya tidak perlu kita perhatikan lagi, ya. Kita hitung yang 34. Ini ada 1. Kemudian kita urut lagi ada 2. Ya. Kita urut lagi ada 3. Kemudian kita urut lagi ada
ada 4. Ini pun juga kita coret lagi supaya nanti tidak, ya, untuk memudahkan untuk menghitung berat badan selanjutnya. Ya, kita hitung yang 34 kita coreti. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kita tulis di sini. Yang berat badan 34 ada 4 anak. Kita lanjutkan, kita hitung yang 35. Kita urut lagi 1, 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8. Kita coret lagi. Oke, 1 yang kuning ini sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya. Kita masukkan sini 8. Kita lanjut lagi untuk menghitung yang berat badan 36. 1, 2, 3. Kemudian 4. Ada 5. Kita coret lagi. 1, 2. Betul ya. 3, 4, 5. Kita masukkan sini. Oke. 37. Yang berat badan 37. Ya. Jadi kita lihat aja yang belum dicoret ya, yang sudah dicoret berarti kan sudah kita masukkan sini. Ya, kita tinggal yang belum dicoret saja. Ini ada 1 anak-anak. Ada 1, ada 2. Nah, kita coret lagi 2. Kita masukkan sini. Oke, 2. Yang 39 yang terakhir kali kita tidak perlu lagi, kita lihat aja yang belum dicoret ada berapa. Ternyata yang tidak dicoret yang berat badannya 39 tinggal 2, 1, 2. Oke, kita masukkan. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Betul ya. 1, 2, 3. Betul. Oke. Setelah data kita coret semua, kita masukkan ke tabel, maka kita lihat mana frekuensi yang tertinggi atau terbanyak. Tadi dikatakan ya, bahwa modus adalah frekuensi yang terbanyak atau yang terbesar atau yang tertinggi. Kita lihat frekuensi yang paling besar adalah 8. Nah, tetapi jawabannya bukan yang ini, tetapi jawabannya adalah yang 35 kg. Boleh dikatakan modusnya adalah 35 kg karena berat badan yang 35 kg ini adalah ada 8 anak. Yang lainnya kurang dari 8 anak. Jadi berat badan 35 ini yang paling banyak. Maka dikatakan untuk data ini modusnya adalah 35 kg. Tidak sulit kan? Ya, tidak sulit ya untuk modus. Oke. Masih ada satu contoh lagi anak-anak untuk modus. Setelah itu kalian seperti biasa kita latihan. Begitu ya, kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Oke anak-anakku, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga tetap sama, menentukan modusnya. Diketahui sebuah tabel. Tabel ini menunjukkan data hasil dari nilai ulangan matematika. Yaitu yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa, yang mendapat nilai 7 ada 7 siswa, yang mendapat nilai 8 ada 6 siswa, yang mendapat nilai 9 ada 7 siswa, sedangkan yang mendapat nilai 10 ada 4 siswa. Soal seperti ini tidak sulit, anak-anak, tidak perlu kita menghitung lagi, tinggal kita lihat saja. Banyak siswa yang paling banyak. Nah, ternyata banyak siswa yang paling banyak ada 7 siswa. Sedangkan yang mendapat yang ada 7 siswa ini ada 2. Yaitu yang mendapat nilai 7 ada 7 anak, yang mendapat nilai 9 ada 7. Yang kita perhatikan yang 7 ini, karena ini merupakan yang terbanyak, maka modusnya ada 2 anak, yaitu nilai 7 dan nilai 9. Karena 2 nilai ini diperoleh terbanyak dari nilai-nilai yang lainnya. Ya, sehingga modusnya ada 2. Ya, yaitu 7 dan 9. Oke, demikian anak-anak penjelasan dan contoh soal tentang modus. Setelah ini anak-anak latihan soal seperti biasa dikerjakan di buku tulis
tulisannya yang rapi pakai pulpen ya, yang terang. Setelah itu kalian upload lewat tim. Begitu ya anak-anak ya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.